Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Minggu kawan. Pada minggu ini, admin akan berikan salah satu game yang bisa jadi tutorial dalam menghadapi permainan King's Gambit. Saat kita pegang hitam kawan dan menemui lawan yang bermain dengan King's Gambit, kadang kita merasa jengkel jika kita sering kewalahan dengan pembukaan ini. Memang pembukaan King's Gambit salah satu pembukaan yang agresif dari putih, tapi masih banyak cara kawan untuk meredamnya, baik menerima gambit itu ataupun menolaknya. Di video ini kawan, kita akan belajar dari Paul Morphy untuk meredam permainan King's Gambit dengan permainan Vakbir Counter Gambit. Sebuah permainan counter gambit kawan dengan ide yaitu ingin membuka permainan di petak pusat sekaligus untuk mendapatkan tempo pengembangan perwira yang cepat sama seperti halnya putih. Dan dengan permainan Vakbir Counter Gambit ini kawan, sebetulnya variasi ini sudah jarang kita temui dimainkan oleh pemain level atas. Biasanya untuk menolak King's Gambit adalah bermain dengan variasi klasikal yaitu gajah C5. Dan permainan Vakbir Counter Gambit ini kawan cocok bila dimainkan di permainan Blitz ataupun Rapid. Dan di game ini kawan, admin pilihkan saat Paul Morphy berhadapan dengan pecatur sekota yaitu John William Skulton. Permainan ini hanyalah sebuah permainan casual kawan antara John William Skulton. Dan seperti yang kalian ketahui bahwa permainan King's Gambit diawali dengan pion E4, Paul Morphy memegang hitam pion E5, pion F4, dan Vakbir Counter Gambit pion D5. Sama seperti halnya gambit-gambit yang lain kawan. Tujuan memainkan gambit adalah untuk mendapatkan tempo pengembangan para perwira ataupun mendapatkan tempo serangan yang lebih cepat dari lawan. Ide-ide lainnya dalam permainan Vakbir Counter Gambit kawan dengan memainkan pion E5 ini akan sedikit menghalangi permainan gajah putih yang biasanya akan ditempatkan di petak C4 ini yang mengincar pion lemah F7. Walaupun nantinya pion putih ini kawan pukul pion hitam di E5 ini akan tetap menghalangi gajahnya yang mengincar pion F7 nantinya. Jalur utama dalam permainan Vakbir Counter Gambit ini kawan, di langkah berikutnya putih pukul pion D5. Jika putih salah pukul pion ini kawan, maka yang terjadi adalah menteri hitam akan ke H4 dan akan mendapatkan pion putih di peta E4 nantinya. Malah akan lebih hancur bila ditutup dengan pion G3, menteri pukul pion dan akan mendapatkan beteng di H1. Lajur utama adalah pion pukul pion dan di sini hitam mempunyai 3 variasi utama atau 3 langkah utama yang bisa dilanjutkan. Memainkan pion C6 bermain dengan Nimzowitsch Counter Gambit bisa jadi pilihan. Tujuannya sama, untuk mengorbankan pion untuk mendapatkan pengembangan kuda di peta C6 nanti. Dan di sini ada 2 pilihan langkah yang bisa dilanjutkan oleh putih, yaitu memainkan kuda ke C3 ataupun memainkan menteri ke E2. Tapi kita tidak akan terlalu dalam membahas variasi Nimzowitsch Counter Gambit ini kawan. Kita akan tetap membahas Vakbir Counter Gambit yang dimainkan oleh Paul Morphy nantinya. Atau pada posisi seperti tadi, hitam bisa melanjutkan dengan langkah pion E pukul pion F4 mentransposisi permainan ke Modern Defense. Kalau admin suka variasi Modern Defense ini kawan, setelah kuda F3, kuda F6 menyerang pion. Di sini putih biasanya akan melindungi pion dengan kuda C3 ataupun pion maju ke C4 ataupun gajah ke peta C4. Kita ambil contoh memainkan gajah ke C4, gajah hitam D6 dan kita bisa melakukan rokade di langkah kelima kita. Sama juga halnya dengan permainan Vakbir Counter Gambit kawan, memainkan Modern Defense ini akan merusak rencana putih yang mungkin mempersiapkan serangan dengan jalur klasiker di permainan King's Gambit. Jika putih tidak siap dengan permainan Modern Defense ataupun Vakbir Counter Gambit, dapat dipastikan juga kawan, putih akan kelabakan menghadapi serangan hitam di langkah-langkah berikutnya. Tapi di permainan Paul Morphy ini kawan, Paul Morphy tidak memilih variasi pion C6 ataupun langkah pion pukul pion F4, memilih variasi Staunton pion E4. Tujuannya untuk mendapatkan kontrol peta D3 serta peta F3, ini untuk mencegah kuda berkembang ke peta F3 dan putih di sini
merespon dengan langkah kuda C3 menyerang pion di backup oleh kuda F6. Pion D3 menantang pion, tantangan ditolak. Paul Morphy lebih memilih meneruskan langkah pengembangan gajah ke B4. Jika putih melanjutkan pion pukul pion, selanjutnya akan dipukul balik oleh kuda hitam. Tentu kuda putih tidak akan bisa pukul kuda hitam nantinya karena otomatis kena pin-pinan mutlak dari gajah hitam ini atau absolute pin. Permainan dilanjutkan oleh John William Skulton, gajah D2 menutup pin-pinan dari gajah hitam. Sekarang pion E3 lanjut Paul Morphy, kembali mengorbankan pionnya. Sebuah taktik pengosongan ruang kawan oleh Paul Morphy yaitu mengorbankan pionnya kembali nantinya agar lajur E ini bisa terbuka yang bisa digunakan oleh Paul Morphy. Dan apabila pion tadi kawan dibiarkan di peta E4 maka pion hitam ini akan tetap tewas. Dan pasti akan dipukul oleh pion putih dan putih akan mempunyai sentral pion yang sangat kuat nantinya. Oleh karena itu hitam pada posisi seperti ini tadi bisa mengorbankan pion ke E3 ini. Pion dipukul oleh gajah. Paul Morphy memilih rokade pendek dan gajah kembali mundur ke D2 menutup pin-pinan. Sekarang Paul Morphy melanjutkan gajah pukul kuda, dipukul balik menggunakan pion. Memukulnya menggunakan gajah juga tidak ada masalah sebetulnya kawan. Setelah beteng E8 skak ditutup oleh gajah, kuda pukul pion, menteri bisa ke D2, bisa mempersiapkan rajanya untuk rokade panjang. Tapi memang langkah terbaik adalah memukulnya menggunakan pion dan lajur B yang terbuka ini nanti bisa diisi oleh beteng di B1. Beteng E8 lanjut Paul Morphy skak ditutup oleh gajah di E2. Paul Morphy tidak melanjutkan pukul pion putih di peta D5 ini, melanjutkan dengan serangan berikutnya gajah G4 memberikan tekanan bagi gajah peta terang putih. Dan pada posisi ini kawan, untuk meredam serangan dari gajah serta beteng hitam ini, bila putih melanjutkan dengan langkah kuda ke peta F3 merupakan pilihan yang salah karena setelah gajah pukul kuda, nantinya putih akan mempunyai struktur pion yang rusak seperti ini. Pada posisi seperti ini, walaupun mendapatkan tekanan dari hitam, posisi putih sebetulnya masih baik-baik saja kawan. Di sini, William Skulton melanjutkan dengan pion C4 melindungi pion D5-nya. Padahal langkah terbaik bagi putih adalah memainkan pion H3 ataupun menggeser rajanya menghindari pin-pinan dari beteng hitam ini bisa ke F2 ataupun ke F1. Tapi pion C4 dimainkan oleh William Skulton. Pion C6 lanjut Paul Morphy menantang pion putih, tantangan diterima pion pukul pion. Inilah langkah kesalahan besar yang dilakukan oleh William Skulton kawan. Masih tetap langkah pion H3 merupakan pilihan terbaik bagi putih untuk segera mengusir gajah peta terang ini. Tapi William Skulton memilih langkah pion pukul pion C6 otomatis dimanfaatkan oleh kuda pukul pion putih. Selanjutnya akan memberikan tekanan dengan lompat ke peta D4 memberikan 3 kali tekanan bagi gajah peta terang putih ini. Raja bergeser ke F1 menghindari pin-pinan, sebuah langkah yang telat kawan. Di sini Paul Morphy melakukan pengorbanan pertukaran perwira beteng pukul gajah. Dipukul balik oleh kuda dengan memukul gajah putih tadi di peta E2 dengan beteng kawan dan dipukul balik oleh kuda putih, otomatis menteri putih masih kena pin-pinan dari gajah hitam ini dan selanjutnya Paul Morphy melangkahkan kuda ke D4. Sudah tidak ada obat lagi bagi kuda untuk menghindari serangan dari kedua perwira hitam ini. Skulton menggeser menterinya ke B1 dan gajah pukul kuda skak. Raja ke F2, kuda G4 skak, raja ke G1. Jika raja ke E1 maka selanjutnya menteri ke H4 skak ditutup oleh pion G3 dan menteri ke E7. Di langkah berikutnya kawan, 2 langkah lagi akan terjadi skakmat dan pada posisi seperti ini apabila raja bergeser ke peta G3 maka selanjutnya juga akan terjadi ancaman skakmat. Langkah ke G1 merupakan langkah terbaik bagi raja putih dan Paul Morphy melanjutkan dengan langkah kuda ke F3, sebuah langkah pengorbanan skak.
Jika pion tidak berani pukul kuda ini kawan, maka menteri akan ke peta. D4 skak hanya bisa ditutup oleh gajah, dan menteri pukul gajah skak mat. Pion pukul kuda lanjut Skulten. Menteri D4 skak, raja ke G2, menteri F2 skak, raja ke H3, menteri pukul pion skak, raja ke H4, dan kuda ke H6. Memberikan ruang bagi menterinya untuk mengeksekusi skak mat. Di backup oleh menteri di G1, kuda F5 skak, raja ke G5, dan menteri ke H5 skak mat. Itulah kawan permainan dari Paul Morphy saat menggunakan Vakbir Counter Gambit, mendapatkan skak mat di langkah ke-23. Sekali lagi kawan, admin sarankan dalam memainkan Vakbir Counter Gambit ini bisa dicoba dalam permainan Blitz ataupun Rapid. Dan semoga saja penjelasan yang saya sebutkan tadi bisa kawan-kawan pahami dan mudah diaplikasikan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.